여러분, 안녕하세요. Selamat datang kembali di Cyber Course IKCS. Ini adalah level terakhir, jadi kita akan belajar intermediate grammar yang lebih susah. Mereka kebanyakan gabung dengan kata benda. Yang pertama yang kita akan belajar adalah 치고. 치고 itu bahasa Indonesianya untuk. Tapi untuknya bukan untuk seperti 기위해서 atau 으려고. Ini kita membicarakan tentang standar atau ada sebuah ekspektasi. Contohnya, 15세 치고는 정말 놀랍게 성숙해요. 15세 치고는 정말 놀랍게 성숙해요. Nah, ini artinya bagaimana? 15세 artinya 15 tahun. 치고 itu artinya untuk. Jadi artinya untuk umur yang 15 tahun, berarti kita sudah punya ekspektasi atau sebuah kriteria untuk umurnya 15 tahun. 정말 놀랍게 성숙해요. 정말 itu sungguh-sungguh atau sangat. 성숙하다 itu artinya sifatnya dewasa. 놀랍게 itu sampai mengejutkan. Jadi kalau misalkan kita lihat umur 15 harusnya masih seperti anak-anak. Tapi di contoh ini kita bicarakan tentang orang ini, dia dewasanya sangat mengejutkan. Jadi untuk standar 15 tahun, dia sangat bersifat dewasa. Contoh kedua, 머리 아픈 거 치고는 그렇게 심하지 않아서 다행이에요. 머리 아픈 거 치고는 그렇게 심하지 않아서 다행이에요. Berarti 치고nya tempel dengan kegiatan atau kata benda 머리 아픈 거. Artinya untuk sakit kepala. Jadi untuk standar atau ukuran sakit kepala ini 다행이에요. Bersyukur. Untung. Kenapa? Karena tidak terlalu parah seperti yang dibayangkan atau mungkin dia punya standar dia sendiri. Jadi kalimat ini 머리 아픈 거 치고는 그렇게 심하지 않아서 다행이에요. 는 di sini artinya untuk penekanan. Jadi kadang bisa dipakai, kadang bisa juga di skip. Jadi untuk ukuran sakit kepala, bersyukur karena tidak terlalu parah. Selanjutnya, ini adalah bonus. 치고 juga bisa gabung dengan kata kerja atau kata sifat. Tapi karena ada bergabung dengan ta, ini bukan mempunyai fungsi yang sama. Tapi artinya untuk kata bahasa ini artinya anggap saja. Contoh. 첫 시도는 실패한다 치고 부담 없이 겁먹지 말고 하세요. 첫 시도는 실패한다 치고 부담 없이 겁먹지 말고 하세요. Berarti artikan dari sini anggap saja 첫 시도 itu artinya percobaan pertama. Gabung dengan kata sifat 실패하다, gagal. Anggap saja percobaan pertama itu gagal. Jadi 겁먹지 말고 하세요. Jangan takut, lakukan saja. 겁먹다 itu artinya makan ketakutan, artinya takut. Jadi jangan takut dan lakukan saja. 부담 없이. 부담 itu tekanan atau beban. 없이 itu artinya tanpa. Jadi tanpa beban. Berarti kalimatnya 첫 시도는 실패한다 치고 부담 없이 겁먹지 말고 하세요. Anggap saja percobaan pertama itu gagal, jadi lakukan saja tanpa beban.
contoh kedua. 7명 정도 온다 치고 너무 과하게 차리지 않아도 되겠네요. 7명 정도 온다 치고 너무 과하게 차리지 않아도 되겠네요. Berarti artinya, anggap saja yang datang cuma 7 orang. Hanya 7 orang yang datang. Jadi, sepertinya aoyo jianado 되다. Yang kita sudah belajar pada level sebelumnya, tidak perlu carida. Itu artinya menyiapkan atau mempersiapkan. 너무 과하다. 과하다 itu artinya berlebihan. Jadi terlalu berlebihan. Berarti anggap saja yang datang mungkin 7 orang. Jadi tidak perlu menyiapkan makanan atau apapun yang terlalu berlebihan. Oke. Tata bahasa atau kata keterangan. Kata keterangan selanjutnya adalah iyamallo. Nah, iyamallo itu artinya tepatnya atau tentu saja, atau kalau dalam bahasa informal itu lah. Jadi memang tidak ada definisi yang cocok, jadi kita harus artikan secara kalimat, kasus per kasus. Iyamallo fungsinya tentu saja untuk penekanan, emphasis. Contoh, 이 사람이야말로 진정한 영웅이죠. 이 사람이야말로 진정한 영웅이죠. Berarti iyamallo fokusnya di i saram. Berarti orang ini fokusnya. Yamallo artikan sajalah tepatnya. Orang inilah tepatnya. Punya kualitas. Punya kriteria yang cocok. Standar. Untuk sebagai 진정한 영웅. Yang sejatinya 영웅 itu adalah hero atau pahlawan. Jadi orang inilah tepatnya punya kualitas atau standar yang sebagai hero atau pahlawan sejati. Jadi untuk menunjukkan bahwa orang ini sebagai contoh atau sebagai tepat standarnya seperti ini, kita bisa menggunakan iyamallo. 발리야말로 인도네시아의 대표 휴양지가 맞아요. 발리야말로 인도네시아의 대표 휴양지가 맞아요. Berarti artinya Bali lah. Ya, tepatnya. Jadi kita membicarakan tentang standar dan kualitasnya Bali. Untuk apa? Benar. 휴양지. 휴 itu artinya libur. 향 itu artinya arah. 지 itu artinya tanah. Jadi tempat libur. Yang kita mengunjukkan Indonesia의 대표. 대표 itu artinya representatif. Indonesia, Indonesia. Jadi kalimat ini 발리야말로 인도네시아의 대표 휴양지가 맞아요. Berarti Bali tepatnya mempunyai kualitas atau standar sebagai tempat libur representatif Indonesia. Jadi Bali yang benar. Contoh berikutnya, 이 노래야말로 그녀의 지금 심정을 딱 묘사하는 노래죠. 이 노래야말로 그녀의 지금 심정을 딱 묘사하는 노래죠. Berarti fokusnya di lagu ini. Lagu inilah tepatnya. Untuk apa? Lagu. 묘사하다 itu artinya yang mendeskripsikan, yang menjelaskan. Tak itu artinya kata keterangan yang tepat, pas. 그녀의 지금 심정, emosi dia atau perasaan dia sekarang. Jadi lagu inilah tepatnya nih standar kriteria kualitas yang menjelaskan emosi dia
penekanan. Lalu ini untuk kata benda penekanan sebagai contoh atau standarnya. Kata keterangan selanjutnya adalah 조차. 조차 ini bisa diartikan juga ataupun kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau 조차 itu fokusnya harus bentuk negatif. Tidak bisa bentuk positif. contoh, 저 사람하고 말조차 섞고 싶지 않아요. 저 사람하고 말조차 섞고 싶지 않아요. Berarti artinya tidak mau. Sokta itu artinya campur. Mal itu kan artinya bicara. Jadi kalau dalam konteks bahasa Korea, 말을 섞다 itu artinya bisa diartikan ngobrol atau bicara. 저 사람하고 artinya dengan orang itu. Jadi karena benci sekali sampai bicara pun tidak mau. Jadi 조차nya penekanan untuk hal yang negatif. Tidak mau campur bicara, artinya tidak mau bicara atau ngobrol sama orang itu sampai segitunya. Contoh berikutnya, 저렇게까지 화낼 거라고는 생각조차 못했어요. 저렇게까지 화낼 거라고는 생각조차 못했어요. Kita artikan dari belakang. 못하다 tidak bisa atau tidak sempat. 생각조차, pikiran pun tidak sampai. 화낼 거라고는 bahwa akan 화내다, marah. 저렇게까지 berarti sampai seperti itu. Berarti kalimat ini 저렇게까지 화낼 거라고는 생각조차 못했어요. Berarti tidak sempat pikir. Ya. Pikiran pun tidak muncul sampai dia akan marah seperti itu. Jadi fokusnya tidak sampai ke pikiran. Contoh berikutnya, 채식주의자는 계란이나 우유조차 섭취하면 안 돼요. 채식주의자는 계란이나 우유조차 섭취하면 안 돼요. Di sini kita belajar kanji sedikit satu persatu. 채식주의자. 채 sendiri artinya sayur. 식 artinya makan. 주 artinya utama atau pendapat. 의 artinya keinginan atau komunikasi. 자 itu artinya orang atau expert. Berarti satu kata 채식주의자 artinya vegetarian atau vegan. Orang-orang yang hanya makan sayur. Lalu kita artikan 면 안 되다 tidak boleh. 섭취하다 itu artinya konsumsi atau ambil nutrisi. Jadi bahasa ilmiah. 계란이나 우유조차. Jadi telur dan atau susu pun tidak boleh konsumsi. Jadi fokusnya di telur atau susu pun tidak boleh kalau untuk vegan. Contoh terakhir. 얼마나 굶었으면 쓰레기조차 먹으려고 생각할까요? 얼마나 굶었으면 쓰레기조차 먹으려고 생각할까요? pikir, sampai kepikiran. 먹으려고 untuk makan. 쓰레기조차, sampai makan sampah. 얼마나 굶었으면, 얼마나 itu artinya seberapa, 굶다 itu artinya kelaparan.
Jadi, seberapa kelaparan sampai kepikiran untuk makan sampah. Jadi jocanya seperti tidak bisa percaya. Fokuskan kepada wow. Sampai seperti itu. Penggunaan joca seperti ini. Kata keterangan selanjutnya adalah majo. Majo itu mirip dengan joca, tapi sedikit berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia yang tepatnya adalah bahkan. Dan ini juga digunakan saat negatif. contoh. 다 취소하고 니아마저 취소했대요. 우리 망했어요. Dalam konteks seperti ini, 다 취소하고 semuanya cancel atau batal. 니아마저 berarti bahkan Nia pun. Nia pun juga 취소했대요. berarti artinya katanya cancel. 우리 망했어요. kita hancur proyeknya. 다 취소하고 니아마저 취소했대요. 우리 망했어요. semuanya cancel. Dan Nia bahkan Nia juga cancel. Jadi kita rusak, kita hancur proyek kita. Contoh berikutnya, 무서워요. 지진 후 청와대마저 전기가 나갔어요. 무서워요. 지진 후 청와대마저 전기가 나갔어요. 무섭다, takut. 지진 itu artinya gempa. Ji itu artinya tanah. Jin itu artinya bergetar. Jadi tanahnya bergetar. 청와대 itu Blue House atau istana Presiden Korea. Jadi 전기가 나갔어요. Listriknya keluar atau listriknya mati. Berarti kalimat ini 무서워요. 지진 후 청와대마저 전기가 나갔어요. Berarti saya takut. Setelah gempa, bahkan Blue House pun listriknya mati. Contoh berikutnya, 집이 다 탔어요. 제가 아끼던 소중한 앨범마저 다 타버렸어요. Berarti artinya rumahnya semuanya terbakar. 타다 itu artinya terbakar. 제가 아끼던 소중한 앨범마저 berarti 제가 아끼다. 아끼다 itu yang saya hargain. 소중한 앨범. Bahkan album yang berharga pun 다 타버렸어요. Sudah terbakar. Jadi rumahnya semua terbakar. Bahkan album yang saya benar-benar sayang dan hargai pun juga terbakar. 성과가 없다 보니 사장님마저 지치셨더라고요. 성과가 없다 보니 사장님마저 지치셨더라고요. 성과. 성 itu artinya hasil yang bagus. Sukses. Kwa itu artinya hasil. Jadi 성과 itu hasil yang bagus. 없다 보니. Jadi belajar sebuah dalam proses. Karena tidak ada hasil pada ujung-ujungnya, 사장님마저 berarti bahkan bosnya juga 지치셨더라고요. Ternyata sudah lelah atau sudah mau menyerah. Jadi ceritanya teman-teman lain kerja
itu sudah mulai menyerah. Tapi bosnya tidak. Tapi makin lama, karena tidak ada hasil, bahkan bos pun juga menyerah dan sudah lelah. Jadi majo itu bahasa Indonesianya bahkan, lalu juga digunakan pada situasi atau kondisi yang negatif. Selanjutnya adalah kiri. Kiri itu artinya grup per grup atau punya grup masing-masing. Mereka-mereka saja dalam bahasa Indonesia. Contoh, 한국 유학생들은 그들끼리만 놀아서 별로 재미없어요. 한국 유학생들은 그들끼리만 놀아서 별로 재미없어요. Berarti artinya mahasiswa dari Korea 그들끼리만 berarti mereka-mereka saja. Hanya mereka saja. Jadinya tidak terlalu seru. Karena 놀다, main. Jadi mereka hanya main dengan grupnya mereka. Ciri-cirinya adalah mahasiswa orang Korea. Berarti kiri adalah untuk menjelaskan 한국 유학생 ini. Jadi mahasiswa Korea tidak terlalu seru karena mereka hanya main dengan grup atau mereka sendiri. Contoh berikutnya, 공부 잘하는 애들끼리만 방과 후 모여서 복습한다고 그래요. 공부 잘하는 애들끼리만 방과 후 모여서 복습한다고 그래요. Berarti kirinya adalah artikan dari belakang. Katanya 복습 itu artinya review, pelajaran. 방과 후 모여서 setelah kumpul. 방과 itu artinya setelah selesai sekolah. 공부 잘하는 애들끼리만 berarti mereka punya grup sendiri. Tapi grupnya adalah orang-orang yang belajarnya pintar. Jadi hanya grup yang pintar belajar. Jadi dikatakan grup anak-anak pintar itu mereka belajar sendiri setelah sekolahnya selesai. Jadi mereka-mereka saja. Kiri itu adalah sesuai dengan grup mereka saja. Contoh terakhir. 저희끼리 먼저 출발하겠습니다. 저희끼리 먼저 출발하겠습니다. Berarti 출발하다, akan berangkat. 먼저 itu lebih duluan. 저희끼리 berarti kita-kita. Maksudnya adalah mungkin di situasi ini ada orang-orang VIP lalu dan ada orang-orang staff. Mungkin staffnya bicara, oke, hanya kita-kita dulu yang akan berangkat. Berarti kita itu ada grupnya. Jadi kita bisa menggunakan kiri untuk situasi seperti ini. Hanya kita-kita saja akan berangkat lebih duluan. 저희끼리 먼저 출발하겠습니다. Lalu adalah tata bahasa, bisa juga sebagai keterangan 은는커녕. 커녕 itu artinya jangankan. Bisa gabung sama kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contoh, 좀 쉬면서 하세요. Kerjanya sambil istirahat atau melakukan sambil istirahat. 쉬기는커녕 뭐 먹을 시간도 없었어요.
쉬기는커녕 뭐 먹을 시간도 없었어요. Berarti ini sudah menjadi kata benda dengan penambahan ki. Berarti jangankan istirahat. 뭐 먹을 시간도 없었어요. Waktu untuk makan juga belum ada. Belum ada atau tidak ada. Jangankan istirahat, waktu untuk makan juga tidak ada. Contoh kedua. 경기에서 이겼어요? Menang dalam pertandingan. 이기기는커녕 근처도 못 갔어요. Berarti jangankan menang. 근처도 못 갔어요. 근처 itu dekat. 못 가다 itu tidak mencapai, tidak sampai. Jadi misalkan di dalam pertandingan menang, tidak, kalahnya jauh sekali sama tim lawan. Sampai seri atau dekat pun juga tidak. Jadi kita bisa menggunakan nen커녕. Lalu ada ki sebagai kata kerja dijadikan kata benda. Contoh berikutnya. 재미있게 놀았어요? mainnya seru? 놀기는커녕 너무 막혀서 가다가 돌아왔어요. 놀기는커녕 너무 막혀서 가다가 돌아왔어요. jangankan main. 너무 막혀서 가다가 돌아왔어요. Tadinya dalam jalan, 돌아오다, kembali atau putar balik karena terlalu macet. Jadi main, jangankan main. Karena terlalu macet, tadinya sudah di jalanan, tapi putar balik. Contoh terakhir. 또 배신할 거죠? Akan mengkhianati lagi kan? 배신은커녕 의심도 해본 적 없어요. mengkhianati, 은커녕 itu jangankan mengkhianati. 의심도, curiga pun 해본 적 없어요. Tidak pernah 의심, artinya curiga. Jadi jangankan mengkhianati, curiga juga belum pernah atau tidak pernah. Lalu yang terakhir adalah rado. Rado ini adalah paling tidak. Biasanya yang positif. Contoh. 같이 있어줄까요? Mau saya temankan? 너라도 같이 있어주니 위로가 되네. 너라도 같이 있어주니 위로가 되네. 위로 itu artinya menghibur atau comfort. 같이 있어주니 karena ada kamu. Jadi paling tidak karena ada kamu saya merasa terhibur. Jadi radonya paling tidak ada kamu. Hal sesuatu yang positif. Contoh berikutnya. 직원이 오늘도 일을 안 했군요. Hari ini karyawannya tidak kerja lagi ya. 그래도 오늘은 보고서라도 정리하더라고요. 그래도 오늘은 보고서라도 정리하더라고요. Walaupun
seperti itu. Ya, hari ini ya ternyata beres-bereskan paling tidak laporan. Jadi memang tidak kerjanya rajin, ya, tapi paling tidak dia mengerjakan laporan. Contoh terakhir, 제가 냄새 나요? saya ada bau? 향수라도 제발 뿌리고 오세요. 향수라도 제발 뿌리고 오세요. datanglah 제발 뿌리다. 뿌리다 itu artinya semprot. 제발 itu tolong. 향수라도 paling tidak parfum. Jadi ya, paling tidak semprot parfum dulu baru datang. Jadi rado itu sesuatu yang positif paling tidak. 이번 수학여행은 여자들끼리만 간대요. 이번 수학여행은 여자들끼리만 간대요. 이번 수학여행은 여자들끼리만 간대요. 지금 다 못 드리니까 일단 반이라도 드릴게요. 지금 다 못 드리니까 일단 반이라도 드릴게요. 지금 다 못 드리니까 일단 반이라도 드릴게요. 소화불량의 불면증마저 고생이 심한가 봐요. 소화불량의 불면증마저 고생이 심한가 봐요. 소화불량의 불면증마저 고생이 심한가 봐요. 그 아들이야말로 대표 효자예요. 그 아들이야말로 대표 효자예요. 그 아들이야말로 대표 효자예요. 보석을 캐기는커녕 조개 구경도 못했어요. 보석을 캐기는커녕 조개 구경도 못했어요. 보석을 캐기는커녕 조개 구경도 못했어요. 독감 예방한다 치고 주사 한 대 맞으세요. 독감 예방한다 치고 주사 한 대 맞으세요. 독감 예방한다 치고 주사 한 대 맞으세요. 정치인 치고 저렇게 정직한 사람은 보기 드물어요.
정치인 치고 저렇게 정직한 사람은 보기 드물어요. 정치인 치고 저렇게 정직한 사람은 보기 드물어요. 적응하기는커녕 일주일 만에 힘들다고 포기했어요. 적응하기는커녕 일주일 만에 힘들다고 포기했어요. 적응하기는커녕 일주일 만에 힘들다고 포기했어요. 얼마나 지저분한지 침대에도 벌레가 나오더라고요. 얼마나 지저분한지 침대에도 벌레가 나오더라고요. 얼마나 지저분한지 침대에도 벌레가 나오더라고요. 구조되는 거조차 이제는 바랄 수 없을 것 같아요. 구조되는 거조차 이제는 바랄 수 없을 것 같아요. 구조되는 거조차 이제는 바랄 수 없을 것 같아요.